Halo rekan trader dan sahabat-sahabat profit di seluruh Indonesia, apa kabar? Ketemu lagi nih dengan Andrew Chai dalam channel profitstraining.com. Apa kabar semua teman-teman? Semoga sehat selalu. Profitnya lancar, withdrawalnya juga lancar ya. Nah, di video kali ini Andrew ingin membagikan atau Andrew ingin men-sharingkan ya, bagaimana cara supaya trading itu mudah ya. Nah, jadi buat teman-teman yang mau mencatat ya, siapkan alat tulis supaya bisa mencatat apa-apa saja yang Andrew akan sampaikan, dan juga siapkan headset atau earphone supaya kualitas audio Andrew lebih jelas lagi ya. Kalau sudah, saksikan video berikut. Warren Buffett pernah mengatakan bahwa sesuatu itu seharusnya dibuat mudah atau sederhana ya, dan tidak dibuat rumit ya. Jadi di sini Andrew akan tulis dulu kata kuncinya adalah mudah ya, atau sederhana ya, atau bisa dibilang itu simple. Nah ya, mudah, sederhana atau simple ya. Jadi kata-kata Warren Buffett ini sebenarnya bisa diterapkan dalam dunia trading ya. Mudah, sederhana, simple ya, atau anonimnya itu tidak ribet, sinonimnya itu tidak ribet ya. Nah, kesederhanaan ini yang sering kali diabaikan oleh banyak trader, khususnya bagi teman-teman atau mereka yang baru terjun di dunia trading, khususnya di pasar forex atau gold yang cukup volatile ya. Jadi banyak pemula atau yang teman-teman yang baru terjun di dunia trading menganggap analisa itu adalah segala-galanya ya. Mereka bertindak bagaikan seorang profesor ya. Jadi analisanya terlalu kompleks, terlalu rumit ya. Ibaratnya lagi profesor yang ingin menemukan satu ilmu gitu ya. Dalam hal trading ya, trader itu nggak perlu menjadi seorang profesor yang ingin mengetahui bahkan mendalami semua teknik analisa maupun ingin menguasai semua indikator yang jumlahnya sangat banyak. Kita tahulah ya, indikator itu kalau yang standar aja itu udah puluhan ya jumlahnya di MetaTrader standar. Apalagi kalau indikator custom, tentunya jumlahnya itu adalah sangat banyak dan kita tidak bisa menghafal semua indikator tersebut ya. Nah, jadi padahal sebenarnya saat trading mestinya kita sebagai seorang trader, kita fokus ya kepada kapan saatnya kita masuk pasar. Jadi Andrew langsung tulis ya. Jadi apabila kita ingin trading, Andrew tulis dulu, kita harus fokus kepada entry. Ini adalah menurut Andrew yang terpenting ya. Entry-nya di mana? Ya, kita masuk pasarnya di mana gitu loh. Lalu yang kedua adalah ya, ketika kita sudah menentukan entry-nya di mana ya, baru kita tentukan target ya. Target nih. Ya, dan juga jangan lupa kita tentukan yang namanya stop loss. Atau kita bisa bilang dengan resikonya di mana gitu ya. Jadi kita harus fokus kepada entry-nya. Entry itu kan terdiri atas apakah kita mau buy atau kita mau sell, ya kan? Nah, jadi kita fokus di sini aja. Setelah kita sudah tentukan sebuah entry, baru kita tentukan yang namanya stop loss. Setelah kita tentukan yang namanya stop loss, baru kita tentukan yang namanya target profit atau take profitnya. Nah, itu sebenarnya Andrew juga udah sering praktek ya di dalam pada saat Andrew membuat analisa mingguan ya. Jadi teman-teman bisa mengikuti bagaimana cara Andrew menentukan entry, bagaimana cara menentukan stop loss, dan juga bagaimana cara menentukan take profit ya. Nah, jadi itulah sebenarnya kunci keberhasilan dalam trading ya. Jadi bukan semata-mata ditentukan seberapa pandai kita menganalisa market baik secara fundamental maupun teknikal ya. Jadi banyak sekali indikator teknikal yang digunakan juga nggak menjamin ya kesuksesan dalam hal trading ya.
Nah, jadi itu poinnya teman-teman. Andrew kebawain dulu ya. Jadi teman-teman perlu garis bawahi ya. Jadi trading itu sebenarnya tidak memerlukan analisa yang rumit atau kompleks. Jadi ini poinnya ya. Trading tidak memerlukan analisa yang terlalu rumit atau kompleks ya. Nah, ini kata kuncinya, rumit atau kompleks ya. Kenyataannya trading itu harus dibuat dengan sesederhana dan simple ya. Jadi trading itu harus sederhana. Trading itu harus sederhana atau harus simple ya. Jadi ini kuncinya teman-teman ya. Tidak perlu mempunyai hasrat untuk merubah yang sederhana atau simple menjadi sesuatu yang kompleks supaya teman-teman dikira pinter atau dikira jenius ya. Hey, inget ya, kita itu trader ya, bukan profesor. Oke? Nah, di sini Andrew punya satu quotation singkat ya. Andrew tulis dulu. Trading ya, itu adalah seni. Nah, ini ya, teman-teman mesti ingat ya, trading itu adalah seni. Oke? Maksudnya apa? Ya, Andrew jelaskan. Jadi banyak trader pemula yang tidak tahu kenyataannya bahwa trading itu adalah suatu seni. Suatu yang berlebihan jika teman-teman ingin menemukan sistem trading yang holy grail ya. Andrew tulis lagi ya. Ya, holy grail ya. Pasar bukanlah sebuah mesin yang bisa mencetak uang bagi kita dengan menggunakan sistem trading yang kompleks. Nah, apakah teman-teman percaya bahwa pasar yang dalam sehari perputaran uangnya triliunan dolar US dapat dibuat satu program untuk membuat sebuah sistem trading? Nah, ini banyak orang yang so pinter yang membuat teman-teman percaya hal tersebut. Dalam beberapa hari Anda akan mendapatkan email yang akan membagikan profit 100% gitu kan, hanya dengan menggunakan sistem ini ya. Itu nggak ada yang sistem profit 100% itu nggak ada ya. Jadi jika teman-teman adalah pemula, lebih baik teman-teman mengetahui bahwa trading itu adalah sebuah seni ya. Ya, seni atau art. Nah, teman-teman memerlukan keputusan yang bijak dalam mempertimbangkan beberapa aspek ya. Jadi dalam trading teman-teman tidak bisa menentukan secara pasti kemana harga akan bergerak ya. Jadi harga itu sebenarnya kita ke depan nggak ada yang tahu ya, mau naik mau turun nggak ada yang tahu. Disitulah seninya ya. Jadi itu adalah seni di mana kita menganalisa. Jadi bagaimana kita bisa mengambil keputusan yang baik saat melakukan analisa ya kan. Nah, jadi tentunya teman-teman harus mempunyai jam terbang ya. Ibarat kalau pilot itu makin banyak terbangnya, jam terbangnya makin tinggi ya. Jadi itu teman-teman. Andrew scroll dulu ke bawah ya. Nah, trading bukan hanya untuk orang jenius, tapi untuk semua orang ya. Jadi trading itu ya untuk semua orang. Jadi bukan hanya orang jenius saja yang bisa trading ya, bukan hanya orang jenius saja. Jadi semua orang bisa trading, semua orang bisa profit untuk trading ya. Makin tinggi makin banyak teman-teman belajar, probability teman-teman untuk profit tentunya makin besar ya. Jadi ada satu fakta yang bisa menjadi pemicu ya motivasi teman-teman untuk memulai menekuni trading, yaitu setiap orang bisa trading jika posisi yang diambil arahnya benar ya. Teman-teman nggak harus menjadi lulusan dengan gelar MBA dari university yang terkenal tentunya. Jadi teman-teman juga nggak harus menggunakan
indikator yang rumit dalam menganalisa grafik ya. Teman-teman juga nggak perlu menguasai ilmu ekonomi dan finansial secara mendalam, meski pengetahuan tentang finansial juga sedikit banyak ya memang harus tahu gitu kan. Yang teman-teman perlukan hanya kemampuan membaca grafik berdasarkan harga terdahulu ya. Jadi yang teman-teman perlukan adalah ilmu membaca candlestick ya. Jadi sebenarnya ini saja sudah cukup untuk teman-teman bisa menjadi seorang trader ya. Tidak lupa juga yang disarankan untuk ilmu dasar ya, teman-teman harus bisa menguasai yang namanya price action. Nah, ya artinya action pada saat harga ya. Jadi membaca price action dalam sebuah chart tidak sesulit ya kedengarannya ya. Jadi teman-teman bisa menemukan dari banyak sumber di internet tentang price action ya. Jadi price action merupakan dasar dalam dunia trading. Sebenarnya ini sangat-sangat gampang dan sederhana dan mudah untuk dipelajari karena pasar atau harga dibuat oleh manusia dan mereka sendiri yang menggerakkan pasar termasuk kita. Dengan price action akan menunjukkan bagaimana harga akan bergerak berdasarkan aktivitas trader yang terlibat ya. Andrew juga punya satu pesan ya, berhenti mencari Holy Grail. Ya, Holy Grail ini adalah sistem trading yang pasti profit ya, profit 100% ya. Ini nggak ada teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman mau cari Holy Grail, ini Andrew bilang lupakan saja, yaitu nggak ada ya. Nah, jadi teman-teman harus tahu juga ya, jadi tidak ada istilah Holy Grail di dalam dunia trading. Tidak ada satupun sistem yang selalu mendatangkan profit setiap saat. Maka yang disarankan teman-teman berhenti mencari sistem yang cukup ampuh tersebut karena nggak akan ada dan nggak akan pernah ketemu ya. Jadi teman-teman jangan habiskan waktu teman-teman untuk mencari sistem yang cukup ampuh atau disebut dengan Holy Grail ya. Nah, di internet banyak sekali kita temui bermacam-macam sistem trading, bahkan ada yang jamin 100% fixed income. Nah ya, Andrew harap itu hati-hati. Dan teman-teman ingat sekali lagi ya, tidak ada sistem yang Holy Grail. Carilah sistem trading yang sederhana dan mudah dipahami dan tidak memerlukan banyak tipu-tipu ya, tidak memerlukan banyak janji-janji ya, yang bisa membuat kita nantinya pusing sendiri ya kan. Andrew berpesan carilah sistem trading yang masuk akal. Nah, yang logis ya, yang masuk akal, yang logis ya. Teman-teman silakan pakai sistem trading ini. Yang paling penting sesuai dengan karakter trading kita sendiri ya. Jadi sistem trading itu kan macam-macam. Teman-teman pelajari dan teman-teman kira-kira lihat cocok nggak sistem ini kalau dipakai dengan gaya trading kita. Karena Andrew yakin setiap orang pasti mempunyai gaya trading yang berbeda-beda. Nah, gaya trading si A belum tentu cocok dengan gaya trading si B. Gaya trading si B belum tentu cocok dengan gaya trading si C. Gaya trading si C belum tentu cocok dengan gaya trading si A. Jadi sangat dibutuhkan kemampuan untuk pencocokan apakah sistem tersebut cocok dengan gaya trading kita ya. Setelah kita berbicara mengenai gaya trading ya, atau kita bahasa Inggris ini adalah trading style ya, trading style ya. Setelah kita mencocokkan trading style kita atau gaya trading, lalu yang selanjutnya kita harus samakan adalah modal ya. Setiap strategi modalnya tentu kebutuhan modalnya beda-beda, ya kan? Nah, setiap trader pasti dia punya kemampuan modalnya beda-beda, ya kan? Nah, ada yang trader modalnya pas-pasan, ada yang trader modalnya lebih, ya, modal besar misalnya. Ya, Anda tergolong yang mana? Itu hanya cukup
diri Anda sendiri yang tahu, oh kalau saya pakai sistem trading seperti ini artinya saya cocok ya karena modal saya besar. Oh, modal saya kecil artinya gaya trading seperti inilah yang paling cocok buat diri kita. Nah, jadi itu ya. Yang tidak kalah penting Andrew mau sampaikan adalah gunakan money management ya, Andrew tulis di sini. Money management serta disiplin ya. Ya, jangan lupa dengan sistem trading yang teman-teman akan gunakan ya. Nah, jadi itu ya. Jadi itu penjelasan Andrew supaya teman-teman tidak menganggap trading itu suatu hal yang sulit. Trading itu mudah, jangan dibikin susah ya, teman-teman ya. Nah, buat teman-teman yang mau ebook ya dari video ini silakan donasi $10 saja. Tetapi buat teman-teman yang mau ebooknya gratis silakan like, comment, subscribe dan share. Lalu di capture, dikirim ke email profitstraining@gmail.com. Buat teman-teman yang mau t-shirt secara gratis juga, komen tercepat di salah satu video Profit Training, maka Profit Training akan memberikan t-shirt secara gratis. Ongkos kirim juga Profit Training yang tanggung. Oke. Nah, pertanyaan untuk hari ini adalah, menurut pendapat teman-teman, bagaimanakah cara membuat trading kita lebih mudah ya? Tentunya dengan di luar dari apa yang sudah sampaikan tadi. Apabila teman-teman ada masukan atau teman-teman ada kira-kira pendapat, silakan sampaikan di kolom komentar di bawah ini supaya kita bisa saling diskusi. Oke? Akhir kata, sampai jumpa di video-video Profit Training selanjutnya. Salam Profits!